Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah subuh rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah atas segala hidayah yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa mengikuti agama yang lurus, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kita bisa mengikutinya dengan sekuat tenaga berdasarkan jalur-jalur yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semuanya tidaklah bisa kita raih kecuali Allah memberi petunjuk kepada kita untuk bisa menempuh jalan tersebut. Jamaah rahimakumullah, kita hari ini memasuki hari yang ke-26 nggih, insyaallah nggih. Saya kemarin apa nggih? Saya membaca berita ada yang sudah Idul Fitri kemarin pagi. Gimana mboten? Panjenengan dengar napa mboten? Iya, itu seperti itu, luar biasa. Ya. Ada yang sudah balik Idul Fitri katanya itu adalah Islam. Padahal kita tahu ya, patokan orang Islam itu sama nggih. Al-Qur'annya sama napa mboten? Sama nggih, nabinya sama nggih. Iya. Jamaah rahimakumullah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa Allah tabaraka wa taala menurunkan Al-Quran dan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara fungsinya adalah itu, agar supaya menyatukan umat manusia di dalam satu kesatuan yang kesatuan dalam urusan akidah. Ya, karena persatuan dan kesatuan tanpa didasari dengan kesatuan akidah itu semu. Nanti suatu saat akan mudah untuk terpecah belah. Sehingga penting bagi kita kaum muslimin untuk senantiasa melandaskan Al-Quran dan sunnah-sunnah sahihah sebagai landasan agama kita. Allah menyatakan kepada kita semuanya dalam Al-Quran bahwasanya ketika Rasulullah wafat, semua terkait urusan syariat ini sudah dijelaskan dari A sampai Z, dari mulai yang besar-besar sampai yang sekecil apapun sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tertinggal sama sekali. Adalah penting bagi kaum muslimin di seluruh dunia untuk senantiasa memahami agamanya dengan pemahaman yang benar, sehingga tidak mudah untuk diombang-ambingkan, ya, punya sebuah akidah, sebuah keyakinan berdasarkan keyakinan yang benar. Kita patokannya mudah saja, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah Tuhanmu, dan kita tidak boleh ragu-ragu dengan apa yang sudah
disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah sahihah. Kita yakin bahwa Al-Quran adalah benar, firman Allah. Dan kita yakin bahwa yang paling mengerti tentang Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling faham tentang ajaran Rasulullah adalah para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Dan yang paling paham terkait bagaimana sahabat menjalankan agamanya adalah para ulama salafus shalih. Itu. Sehingga kita mudah saja dalam beragama. Segala sesuatu, segala siapapun pendapat orang atau siapapun juga jika bertentangan dengan pendapat para ulama salaf, pendapat para sahabat, itu pasti salah. Itu pasti salah. Ya, ini jamin salah. Tidak akan bisa benar. Dan kita semuanya semestinya harus mempunyai akidah seperti itu. Akan tetapi memang hal ini tidak mudah. Dan dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan usaha untuk bisa memahami apa yang disampaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan pemahaman yang benar. Di dalam Al-Quran surat terkait puasa, Allah sudah sangat jelas menentukan bagaimana cara memulai Ramadan, bagaimana cara memulai Syawal. Itu semuanya. Ayatnya jelas. Dan yang paling mengetahui adalah Rasulullah. Sehingga untuk bisa menentukan awal Ramadan maupun awal Syawal, itu harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jangan segeleme dewek nggih. Ya engko sih KPKP menentukan gitu Ramadan. Itu. Ya padahal ayatnya sama. Faman syahida minkum asyhara falyasumah. Barang siapa menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan tersebut, maka berpuasalah. Dan ini ditafsirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling memahami tentang Al-Quran dan isinya seperti apa yang disampaikan oleh Allah. Bahkan di ayat selanjutnya Allah menyampaikan, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang hilal. Apa itu hilal? Kata Allah, mawaqitul linnas wal hajj, tanda waktu dimulainya awal bulan hilal. Sebagai tanda waktu untuk semua peribadatan dalam syariat agama Allah. Dan di dalam syariat agama Allah tidak mengenal yang namanya perhitungan. Segala macam tanda-tanda tersebut harus dilihat dengan mata. Ini adalah ketentuan agama yang tidak boleh dirubah. Sebagaimana kita tidak boleh merubah sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Ini semuanya syariat yang sudah sangat jelas. Hanya memang manusia tidak semuanya mengambil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai patokan satu-satunya. Kenapa orang Yahudi dan Nasrani mereka keluar dari agamanya padahal mereka umat-umat terpilih? Inni faddaltukum alal alamin. Bani Israel, orang Yahudi dan Nasara, mereka punya segalanya. Mereka mempunyai Taurat, mempunyai Injil, mereka diberi kemampuan, ya, kemampuan dalam urusan akal, dalam urusan segala macam, unggul dari bangsa-bangsa yang lain. Akan tapi mereka tersesat karena mereka keluar dari ajaran Taurat dan Injil. Dan kita kaum muslimin akan mengikuti mereka. Kalau kita tidak benar-benar kuat di dalam memegang Al-Quran dan As-Sunnah, akan keluar dari Al-Quran sebagaimana panah yang keluar dari busurnya. Itu seperti itu. Jamaah rahimakumullah, sebagai muqaddimah, ya, biar kita semuanya paham bahwasanya di belahan dunia yang lain masih banyak saya tidak tahu ya apakah mereka masih bisa dinamakan orang Islam atau tidak. Ya karena patokannya berbeda dengan kita. Ya kalau ada yang mengatakan Syiah Islam misalnya, patokannya jelas berbeda dengan kita. Bagaimana mau dinamakan Islam? Ya. Atau orang yang tadi yang menyatakan kemarin ya Idul Fitrinya, bagaimana dia mau
dikatakan sebagai seorang Islam, padahal nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang mengaku nabinya Muhammad, ya konsekuensinya kita harus mengikuti beliau semampu kita. Gitu. Jemaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian ayat-ayat tentang sedekah, ya tentang infak, agar memantapkan kita, memantapkan pemahaman kita dalam suatu permasalahan sampai dengan paripurna, lengkap. Karena kalau kita memahami agama separuh-separuh, ya nantinya bisa menjadi itu tadi, perpecahan. Satu kayak seperti orang melihat orang buta melihat gajah, ya. Satu meraba kupingnya berarti gajah, gue kayak seriping misalnya karena tipis. Satu memegang buntutnya, oh gajah kayak tongkat panjang. Satu megang kakinya, ya itu seperti itu. Agama Islam tidak seperti itu, utuh melihatnya. Ya, bagaimana kita menafsir Al-Quran, yaitu dengan menggunakan ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pemahaman sendiri, bukan pemahaman yang tidak melandaskan. Allah Taala yang maha mengetahui segalanya. Jangan pernah menganggap bahwasanya Allah tidak mengetahui teknologi hari ini. Semua yang kita ketahui semuanya sumbernya, ilmunya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tahu bahwasanya besok hari ini akan ditemukan pesawat, akan ditemukan mikroskop, akan ditemukan segala macam, Allah mengetahui. Sehingga untuk urusan syariat ini, apa-apa yang pada zaman Rasulullah menjadi syariat agama Allah, itulah agama Islam. Apa-apa yang tidak ada ketika Rasulullah masih hidup, berarti bukan ajaran agama Islam. Itu patokan kita. Jemaah rahimakumullah, pada ayat yang lalu kita sudah sampaikan ayat yang keberapa ya? 260 Intan 67 nih, 267. Ya. Al-Baqarah 267. Ya, kenapa Allah menjadikan Al-Baqarah ini menjadi awal daripada surat setelah Al-Fatihah, setelah pembukaan. Bahwasanya memang di dalam surat ini banyak terdapat hukum-hukum syariat agama Allah yang digunakan untuk mengatur kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Ya, kita tahu Al-Quran itu sebagian diturunkan di Mekah. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah kebanyakan adalah berisi tentang akidah, berisi tentang penguatan keimanan kepada Allah, kepada hari akhir, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum muslimin sudah mempunyai akidah yang kuat, lalu ketika mereka hijrah ke Madinah, barulah disampaikan hukum-hukum syariat yang terkait dengan kemasyarakatan, terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kalau sudah akidahnya benar, akan mudah menerima apapun yang akan disampaikan. Kalau itu dari Al-Quran dan Sunnah, kalau akidahnya sudah benar, dia hanya cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi kalau akidahnya tidak benar, akidahnya mencela-mencela, ya, walaupun disampaikan Al-Quran 1000 kali, mereka tidak akan percaya. Masih menggunakan akal pikirnya saja. Sebagaimana orang-orang Bani Israel seperti itu. Ya, kita lihat di surat terkait Al-Baqarah misalnya. Allah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih Al-Baqarah. Al-Baqarah itu apa? Sapi wadon. Ya, Al-Baqarah itu namanya sapi wadon. Kalau Bani Israel langsung menyembelih, tidak banyak bertanya, akan mudah. Ya, langsung begitu diperintah menyembelih sapi betina, sami'na wa ata'na. Ya, asal ada sapi betina, sembelih selesai. Akan tetapi karena saking keminternya, sehingga bertanya-tanya, akhirnya dibuat aturan oleh Allah. Sapi yang seperti apa? Ya.
Sapi betina yang seperti apa? Lalu disampaikan oleh Nabi Musa, melalui Nabi Musa bahwasanya sapi itu harus tidak tua, tidak muda, sing sedengan. Ya. Akan tetapi karena dasarnya Bani Israel ini ngeyel sehingga tidak cukup. Orang genah keing warnanya kayak apa warnanya? Kenapa harus bertanya berwarnanya? Ya kalau perintahnya seperti itu ya sembarang warna boleh gitu betul? Itu. Ya, tapi Bani Israel ini ngeyel. Ngeyel ini sebenarnya hanya untuk apa? Muter-muter agar supaya mengelak dari perintah Allah Taala. Sehingga mereka bertanya lagi, seperti apa? Warnanya seperti apa? Oleh Allah Taala melalui Nabi Musa disampaikan warnanya harus kuning keemasan sing menarik. Udah lebih angel maning gelete. Gimana betul? Coba kalau langsung disembelih saja, kan tidak banyak persyaratan itu. Semakin kita banyak bertanya kepada Allah Taala, panjenengan akan semakin dibebani. Itu kita terima agama apa adanya. Ya, belum selesai. Kita lanjutkan kasihnya sebentar ya. Ketika sudah disampaikan warnanya seperti itu, masih ditanya lagi. Bani Israel belum puas. Yang seperti apa lagi? Lalu Allah memberikan persyaratan lagi. Yang belum pernah untuk digunakan membajak sawah, ya tidak ada cacat sedikit pun juga. Lebih angel. Ya hampir saja Bani Israel ini tidak bisa mencari karena itu tadi, ya saking ngeyele perintah yang mudah dibuat menjadi sulit. Iya, sama dengan kita ketika kita terkait Ramadan dan Syawal ini. Sesuatu yang mudah kok dibikin sulit. Agama Allah mudah. Untuk menentukan Ramadan maupun Syawal, lihat ketika tanggal 29 hari itu 29 atau 30, ketika 29 lihat kata Rasulullah. Ketika sudah mencapai tanggal 29 lihat. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, berbukalah kalian karena melihat hilal. Ya sudah itu saja kita ikuti, kenapa harus repot-repot? Itu. Tidak usah banyak menggunakan akal pikir yang tidak perlu dalam urusan agama. Akhirnya repot sendiri menjadi terpecah belah kaum muslimin. Begitu nggih kira-kira nggih. Ini dari ilustrasi Al-Baqarah saja sudah jelas. Kalau kita banyak mempermasalahkan atau mempertanyakan hukum-hukum syariat agama Allah, agama ini menjadi bundet. Ya, padahal yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul musar. Allah mencari atau menghendaki kemudahan bagi kita. Tidak ada kesulitan dalam urusan agama. Kita sudah alhamdulillah masih mempunyai pemerintah yang peduli terhadap agama kita. Ya. Alhamdulillah. Ya walaupun kita tidak tahu lah urusan mereka pemerintah zalim atau apa, tugas kita adalah mengikuti. Ya. Kita tunduk patuh terhadap pemerintah selagi pemerintah itu tidak melarang kita untuk beribadah. Paham gak? Seberapapun zolimnya mereka, tidak boleh kita memberontak. Tidak boleh kita berdemonstrasi, haram hukumnya. Ini yang harus kita pahami. Ya. Kadang kita terhadap pemerintah ini satu sisi melu, satu sisi menolak. Angger bansos ta melu. Aturannya pemerintah ya untuk PNS misalnya mereka mengikuti aturan pemerintah, gaji naik melu naik, tapi ketika pemerintah menentukan awal puasa mereka tidak mau ikut. Ini dualisme ya, dualisme untuk menetapkan pemikirannya, padahal dalam segala macam hal selagi itu perintah yang ma'ruf tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita wajib sami'na wa ata'na terhadap pemerintah kita. Itu akidah kita. Harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita. Ya silahkan yang tidak mengikuti seperti itu, silahkan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Saya senantiasa sampaikan seperti itu. Agar supaya ya kita punya beragama ini benar-benar menggunakan pemahaman, menggunakan hikmah. Ya, bahwasanya kita mau melaksanakan ibadah benar-benar yakin. Ya barang siapa beribadah kok ragu-ragu, dia sudah dalam sebuah hadis
sudah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Jemaah rahimakumullah, kembali kepada kajian Surat Al-Baqarah 261 sampai beberapa ayat ke belakang. Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah menyuruh kita untuk menafkahkan sebagian dari apa yang menjadi penghasilan kehidupan kita di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini kembali juga sudah kami sampaikan. Tidak boleh orang menafsiri ayat ini semaunya sendiri. Kalau semaunya sendiri tidak akan ada titik temu. Kita harus mengacu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Kita harus diperintah oleh Allah untuk mengeluarkan zakat-zakat terhadap hasil bumi yang kita usahakan. Kalau semuanya punya dalil sendiri nanti repot. Ya, di sebelah sana nisabnya misalnya sekintal harus sudah nisab. Sebelah sini rong kintal nisabnya. Ya, sebelah sana lagi telung kintal tapi nisab. Nanti mana yang mau dipakai oleh anak cucu kita yang tidak mengetahui orang awam? Makanya harus kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa mengaturnya? Karena Rasulullah yang mengetahui dengan benar. Eta. Jemaah rahimakumullah. Lalu di ayat berikutnya Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Ya. Ketika Allah memerintahkan Allah memerintahkan terkait zakat ini, Allah menyandengkan bahwasanya ya, ketika Allah memerintahkan untuk berinfak, bersedekah, berzakat dan sebagainya, pasti kita akan diganggu oleh syaitan. Karena pada prinsipnya syaitan ya'murukum bisui ya'idzukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Di sini Allah itu syaitan ini menyuruh atau menjanjikan atau menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Ya, panjenengan nanti ketika mau mengeluarkan sedekah, infak dan sedekah, ya, oleh syaitan ditakut-takuti, kok aja gelem infak kok. Oh, kok anakku rata yang madang, itu gampangannya. Itu seperti itu. Dan menyuruh kalian semuanya manusia dengan perbuatan-perbuatan yang fahsya, perbuatan-perbuatan yang keji. Secara umum kita ditakdirkan oleh Allah sebagai mempunyai sifat-sifat yang buruk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga syaitan mengambil celah tersebut. Secara kodrati manusia itu adalah pelit. Ya, makanya syaitan mengambil keuntungan dari sifat manusia yang lemah ini. Ya, ketika mereka diperintah oleh Allah untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk disedekahkan di jalan Allah, syaitan menakut-nakuti kita semuanya dengan kemiskinan. Padahal Allah menjanjikan bahwasanya sedekah, zakat dan sebagainya itu tidak akan mengurangi harta panjenengan. Ya, tidak akan mengurangi. Secara matematik memang dikurangi, akan tetapi oleh Allah akan diganti dengan yang berlipat ganda fid dunya wal akhirah. Kita harus yakin itu. Jangan takut dengan bisikan syaitan, karena sekali lagi ya, panjenengan gunakan ayat ini sebagai pedoman. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis fil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfirah wa fadlan minhu. Wallahu azizun hakim. Padahal Allah menjanjikan kepada kita dengan sedekah, dengan zakat itu maghfirah. Ya, maghfirah dan fadilah, keutamaan. Dan artinya Allah ketika kita mau menjalankan perintah Allah, kita manut dengan apa-apa yang diperintah oleh Allah, pasti akan bertambah. Allah akan semakin menambah rezeki yang kita miliki. Itu pasti. Dan akan berdampak baik bagi kesemuanya. Tidak hanya di dunia, nanti akan berlanjut ke akhirat.
Lalu berikutnya Allah menyampaikan, memberikan motivasi kepada kita. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa diberi hikmah oleh Allah, sungguh dia sudah diberikan kebaikan yang banyak dan tidaklah bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Ayat berikutnya. Jadi sela-sela perintah zakat Allah memberikan gambaran seperti itu. Apa itu hikmah? Hikmah itu secara umum bermakna pemahaman. Pemahaman terkait syariat agama Allah, pemahaman terhadap Al-Quran, pemahaman yang benar, pemahaman terhadap hadis Rasulullah, pemahaman yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Itu hikmah. Sehingga bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan jalannya. Secara mudahnya pengertian hikmah itu seperti itu. Dan ini tidak diberikan kepada semua orang. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, tidak semuanya dan tidak mesti harus orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Ya, tidak mesti orang yang mempunyai pendidikan tinggi, tidak mesti. Allah memberikan hikmah ini kepada semuanya. Barang siapa diberi hikmah kata Allah, dia sungguh mendapatkan keberuntungan yang banyak. Orang yang berjalan di atas hikmah itu bisa menempatkan segala sesuatunya sesuai dengan kondisi, sesuai dengan batasannya. Ya, senantiasa berada di siratal mustaqim. Tidak akan bergeser ke kanan, tidak akan bergeser ke kiri. Dan bisa menentukan segala macam permasalahan sesuai dengan relnya. Itu hikmah namanya. Dan tidak mudah, ya. Ini hanya karena bimbingan Allah manusia bisa menjalani itu semuanya. Sudah barang tentu yang paling benar, yang paling banyak diberi hikmah oleh Allah, paling tinggi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat, lalu para ulama. Mereka lah orang-orang ahli hikmah yang dapat melihat segala sesuatu tidak berdasarkan hawa nafsu, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan organisasi, tidak ada kepentingan golongan. Yang ada hanya mencari keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka tidak akan melihat cercaan umat manusia. Ya, mereka takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika menyampaikan hukum-hukum terkait syariat agama Allah. Ya, bukan karena mayoritas, berbeda dengan hukum dunia. Jere sing akeh sing bener. Ini namanya ya repot nggak sing akeh sing bener nggih. Ya karena berarti kebenaran itu bisa dibeli. Sing penting aweh amplop sing akeh ya kue bener. Walaupun itu ini kebenaran dunia itu seperti itu. Ya. Cereng suara rakyat adalah suara Tuhan. Kata siapa? Ngarang nggih. Apakah dijamin suara orang banyak pasti benar? Tidak. Padahal Allah menyampaikan kepada kita, wala in tuti asraman fil adi la yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Kita tidak boleh mengikuti mayoritas. Ya, akan tapi kita harus mengikuti walaupun sendirian. Mayoritas mengatakan A, ada satu orang mengatakan B. Yang B ini benar, kita ikut yang B. Tidak boleh kita mengikuti mayoritas orang yang salah. Ini hikmah namanya, ya, hikmah. Dan masing-masing orang mempunyai tingkat hikmah sendiri-sendiri. Ya, tergantung seberapa dia dekat kepada Allah, seberapa dia berusaha, karena hikmah ini tidak akan dimiliki kecuali orang-orang yang berilmu. Tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran tanpa mau mempelajari Al-Quran. Itu. Barang siapa mau kepengen diberi hikmah oleh Allah, banyak-banyak belajar, banyak-banyak mohon petunjuk kepada Allah agar diberi hikmah, diberi pemahaman. Ya, kita semuanya alhamdulillah
sedikit banyak diberi oleh Allah pemahaman-pemahaman yang benar sesuai dengan doa kita setiap sholat subuh, habis sholat subuh. Ini as'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban, wa amalan muttaqaban. Di antaranya ilmu yang bermanfaat ini akan membawa hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu ayat lagi. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin ya fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kita harus paham bahwasanya apa serupiah ya yang kita nafkahkan di jalan Allah ya dari sedekah-sedekah tersebut atau apa yang kita nadarkan, kita hasratkan untuk beribadah kepada Allah dari nadar-nadar yang kita punya. Kita harus yakin bahwasanya Allah mengetahui. Ya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Taala. Kalau misalnya ada orang yang hartanya sudah mencapai nisab kok menang-menang baik, ujar-ujarnya langkah sing ngetung dean. Punya emas misalnya di rumah, ya, punya 84 gram, ya. Ya. Sing separuh dompet nang lemari. Gampang ujar-ujarnya salah orang ngerti. Ini Allah mengetahui, ya. Jangankan yang kelihatan, Allah mengetahui yang jahir maupun yang sir, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Begitu juga seberapapun kecil yang kita infakkan di jalan Allah Taala, Allah pasti mengetahui, tidak usah khawatir, dan pasti akan dikembalikan kepada kita semuanya sempurna, bahkan ditambah dengan lebih banyak lagi. Tadi siang sudah kami jelaskan, ya, prioritasnya seperti apa, mana yang harus didahulukan. Itu. Lalu ayat berikutnya, in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Wallahu yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, Allah memberikan pilihan, ya, in tubdu sadaqat fa ni'ma hiya. Jika kalian menampakkan sedekah tersebut, bagus. Wa in tukhfuha, akan tapi kalau kalian sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, dan langsung diberikan kepada yang berhak, wa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Artinya boleh ada dua pilihan, kita boleh menampakkan, ya, boleh menyembunyikan. Mana yang lebih baik? Menyembunyikan, kalimatnya jelas, ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara wa huwa khairul lakum. Itu lebih baik. Ini secara umum adalah kita mengambil hukum syariat dari sini. Syariat-syariat agama Allah terkait amalan-amalan pribadi. Jika kita mampu untuk menyembunyikannya, itu lebih baik. Jika kita mampu untuk menyembunyikannya dalam urusan-urusan yang memang kita tidak wajib untuk menampakkannya, karena amalan, ya, syariat ini ada dua. Ada yang amalan yang harus ditampakkan, ada yang amalan yang harus disembunyikan, ada amalan yang boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Itu. Yang harus ditampakkan, tampakkan. Ya. Salat wajib misalnya harus ditampakkan karena kita harus salat di masjid. Jangan panjangan umpet-tenyong, salat itu umpet-umpetan bae lah, mbok ngarani pamer. Salat subuh nang omah baik. Iya, engko nyong harus salat nang masjid, jalan di pamer. Tidak seperti itu. Itu salat Idul Fitrinya nang yang kemarin tanggal 5 itu enggak taunya salatnya nang gone apa? Ustadz ya. Orang tidak di tempat umum tapi di rumahnya itu. Dan terbatas jamaahnya. Tapi ya lumayan banyak. Ada ratusan orang, naudzubillah. Ini, ya. Dan ini fungsinya pemerintah sebenarnya, ya, harus lebih tegas sebenarnya, ya. Tapi kita tidak punya kekuatan untuk sampai ke sana, ya monggo lah. Ya, itu urusannya pemerintah. Kalau dibiarkan ya akan semakin banyak, nanti ada yang urutan anak sing dina sekarang, besok, lusa, dan seterusnya.
Itu. Ya sekali lagi ada dua pilihan dalam urusan ibadah ini, boleh ditampakkan, boleh disembunyikan, atau boleh antara keduanya. Ya hal-hal yang harus ditampakkan ya ditampakkan, yang wajib untuk ditampakkan untuk menjadi syiar agama Allah. Karena barang siapa wa may yu'azzim sa'airillah wa huwa min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah adalah itu dari hasil dari ketakwaan hatinya. Ya, kita orang Islam harus bangga dengan agama kita, tapi dengan cara-cara yang tidak berlebihan. Kita boleh mensyiarkan agama Allah, akan tapi dengan cara-cara yang benar. Jangan kita syiar agama Allah ditambahi karo apa? Ditambahi dengan dangdutan, ditambahi karo ana biduane maning pengajian, dicampur karo nyanyi-nyanyi misalnya. Ini sesuatu yang memalukan, ya, memalukan. Saya sangat tidak setuju. Ya, namanya syiar agama kok dicampur dengan syiar kesyirikan, syiar kemaksiatan. Ya, berapa banyak dari kita kaum muslimin yang tidak memahami itu. Ya, ada orang kaum ibu perempuan misalnya, ya syiar di hadapan kaum laki-laki haram ya akhi. Ya, masih ada di beberapa tempat kajian subuh yang ngaji laki-laki sing mulang wadon, naudzubillah. Nah yang kita mau disuruh apa? Ya, kalau kita melihat ustadznya misalnya ayu, ya orang ketungkul ngajing ya. Itu sing dilihat dhuwur ngisor baik. Itu seperti itu. Ya, jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu nggih. Ya, 5:30 aja. Yang penting rutin lah nggih. Nggih. Yang kesuwen bok dengan kepeken. Oh pintar nih, sudah pintar-pintar. Jangan-jangan eta emang modal sombong. Ngerekon mulang api-api ora gelem. Padahal wis pintar-pintar pisan. Begitu ya. Ya insyaallah ya kita masih akan lanjutkan sehari 2 hari lagi. Nggih. Nanti mungkin di akhir Ramadan saya kembali ke Pangkalan. Itu begitu nggih. Ya mudah-mudahan kita semuanya tetap berada di dalam jalur ya. Apa-apa yang kami sampaikan saya tanggung jawabkan dunia akhirat. Apa yang kami sampaikan terus terang saja saya bebannya luar biasa. Apapun yang sampaikan kalau benar itu akan menjadi berkah, kalau salah itu panjenengan tidak salah. Yang salah pasti saya tok. Kalau benar panjenengan benar, alhamdulillah. Tapi kalau salah, yang salah saya tok. Panjenengan tak ikut. Tapi tidak mengapa. Ya, itu semuanya. Yang jelas kami sampaikan dasarnya seperti itu. Panjenengan silakan mengambil keputusan dari ilmu yang panjenengan mampu. Karena pada hakikatnya panjenengan juga akan dimintai tanggung jawab. Ketika mengambil keputusan, ya, mau misalnya mau berpuasa ikut siapa. Itu. Saya tidak memaksa panjenengan untuk mengikuti pemahaman saya. Saya sampaikan dalilnya, panjenengan silakan pilih. Begitu, Mbok? Saya tidak pernah memaksa panjenengan, ya. Panjenengan yang menentukan sendiri. Itu. Ya tidak, karena apa untungnya bagi saya? Saya memaksa panjenengan. Ya Gusti Allah saja tidak memaksa nggih. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Itu. Agama Islam itu berdasarkan pemahaman yang sah, yang sahih, sehingga kita menentukan apa yang terbaik. Mana yang terbaik di antara dua pilihan. Begitu. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.